Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali ya, tatap maya istilahnya. Ya, tatap maya di kuliah kajian kurikulum PPKN. Hari ini adalah pertemuan kelima yang akan membahas tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran PPKN. Kemudian untuk bahan tayangan ini sudah saya share, sudah saya bagikan di e-learning kita. Nanti teman-teman bisa sekalian membuka e-learning dan mendownload bahan tayangan ini ya. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pada pertemuan kelima ini menyangkut 3 kajian. Yang pertama tentang standar kompetensi lulusan, yang acuannya ini dari Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan. Kemudian yang kedua, standar isi pendidikan dasar dan menengah. Ini di Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran PPKN ya. Ada 2 Permendikbud yang ada di sini, yaitu Permendikbud nomor 24 tahun 2016, kemudian Permendikbud nomor 37 tahun 2018 yang merupakan perubahan atas Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Jadi ada beberapa bagian yang ditambahkan dari Permendikbud ini di Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Baik, selanjutnya yang pertama ya, tentang standar kompetensi lulusan. Ya, tentang standar kompetensi lulusan. Saya kutip ini dari Permendikbud tadi, bahwa standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini kalau kita sederhanakan, jadi setiap peserta didik gitu ya, setiap peserta didik begitu lulus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah ya, pada satuan pendidikan di SD, SMP ataupun di tingkat SMA, mereka lulus itu dengan memiliki kualifikasi tertentu yang mencakup kualifikasi dalam bidang sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi itu tiga hal yang harus dikuasai ya, harus dimiliki ya oleh lulusan. Makanya disebutlah standarnya ya. Standar kompetensi lulusan, lulus dari tingkat SD itu nanti memiliki kompetensi apa. Lulus dari SMP, lulus dari SMA, kompetensi apa yang harus dimiliki oleh lulusan gitu ya, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kemudian standar kompetensi lulusan atau sering kita singkat SKL, ini terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan. Ini ya, yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan. Jadi sama tadi. Jadi setelah selesai satuan pendidikan, maka diharapkan dia memiliki kompetensi tertentu dalam bidang sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kemudian ini secara garis besar saya kutipkan dari peraturan tadi. Tadi kan ada dimensi sikap, ada dimensi pengetahuan, dan dimensi keterampilan. Nah,
kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan di SD, MI, SD, LB atau paket A ini sikapnya yang harus dikuasai gitu ya. Nah, kita fokus misalnya SD ini kita lewati dulu ya. Kita ke SMP karena ini menjadi sasaran kita. SMP atau MTS atau SMP LB atau paket B, dan SMA, MA, SMA LB atau paket C. Nah, kita lihat di sikap ya. Dimensi sikap yang harus dimiliki oleh lulusan dari lulusan SMP adalah dia memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, jujur, peduli gitu ya, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, dan sehat jasmani dan rohani. Antara SMP dan SMA ini untuk yang pertama, bagian awal, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ini sama ya, sampai sehat jasmani dan rohani. Nah, sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Ini untuk lulusan SMP. Jadi, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap-sikap 1-5 ini sesuai dengan perkembangan anak sampai ke kawasan regional. Ya, regional sini. Beda dengan tingkat SMA, bukan hanya kawasan regional, tapi dia sudah harus begitu lulus SMA itu memiliki kompetensi perilaku ya, sikap yang mencerminkan sikap 1-5, kemudian lingkungannya bukan hanya sampai kawasan regional tetapi juga kawasan internasional. Ini sikapnya ya, ada 5 sikap utama. Beriman dan bertakwa, ini nomor 1 ini sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional kita ya, mendidik peserta didik sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini nomor 1 ini. Kemudian berkarakter, jujur dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, dan sehat jasmani dan rohani. Ini harapannya lulusan SMA. Kemudian pengetahuannya, coba kita bandingkan. Untuk tingkat SMP, diharapkan lulusan SMP itu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Nah, pada tingkat SMA, lulusan itu bukan hanya pengetahuan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana, tetapi sudah detail dan kompleks. Nah, berkenaan dengan bukan hanya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, tetapi ditambah lagi humaniora. Ya, sudah semakin luas gitu ya. Inilah dalam kurikulum kita kenal dengan pendekatan spiral approach gitu ya, pendekatan spiral. Jadi semakin tinggi jenjang pendidikannya, maka semakin luas, semakin banyak tuntutan kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan itu. Nah, pada tingkat SMP, lulusan itu mampu mengaitkan pengetahuan-pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar bangsa dan negara, serta kawasan regional. Nah, kalau SMA tentu tadi sampai kawasan internasional. Ini dimensi pengetahuannya ya, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, kemudian untuk dimensi keterampilan, diharapkan siswa lulusan SMP memiliki keterampilan berpikir dan bertindak. Ini 6 poin: kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Ini yang SMP. Tapi untuk SMA, melalui pendekatan ilmiah sebagai pengembangan dari yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Gitu ya. Ini keterampilannya, 6 keterampilan yang diharapkan dimiliki oleh siswa lulusan SMP dan SMA. Oke, ini kan keterampilan abad 21 ya.
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif gitu ya. Mampu berkomunikasi, berkolaborasi. Jadi di abad sekarang kan tidak lagi individual, tetapi justru harus kolaboratif, mampu membangun kerjasama. Ya, di samping juga tetap bisa mandiri, kritis, produktif, dan kreatif. Oke, itu kompetensi lulusan satuan pendidikan. Nah, kemudian yang kedua, standar isi. Ini Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Nah, standar isi merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi. Nah, kalau tadi lulusan dari sebuah jenjang pendidikan itu nanti memiliki kompetensi apa? Nah, kalau ini ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Jadi untuk bisa lulus SMP, SMA yang tadi ada dimensi sikap, pengetahuan dan keterampilan, ruang lingkup materinya itu apa saja, gitu ya. Baik materi yang dalam dimensi sikap, dimensi pengetahuan ataupun dimensi keterampilan. Itu ya, itu di standar isi. Nah, Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Nah, ini kita lihat di Permendikbud itu disampaikan ada tingkat kompetensi dan jenjang pendidikan. Nah, makanya kita misalkan menyebut SD dan SMP itu adalah tingkat pendidikan dasar. Gitu ya. Sementara SMA ini tingkat pendidikan menengah. Nah, perguruan tinggi ya tingkat pendidikan tinggi. Untuk TK ini tingkat pendidikan anak, ya. Ini tingkatan kompetensi. Nah, kita sudah melampaui ini ya. Mahasiswa sudah melampaui ini karena ada di nomor 5 tingkat pendidikan atas gitu ya. Tingkat pendidikan tinggi gitu ya. Oke, kemudian di Permendikbud 21 2016 juga diuraikan ini. Untuk tingkat pendidikan dasar ya, kompetensi inti dan deskripsi kompetensinya ini. Gitu ya. Kita lewat saja untuk pendidikan dasar, kita lihat yang ini nih, tingkat kelas 7 sampai 9 SMP, ini untuk tingkat SMP. Untuk kompetensi inti itu kan ada 4 ya. Ada 4. Nanti di bagian kompetensi inti ada sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan ya. Sikap spiritual yang pada tingkat kelas 7 sampai kelas 9 adalah diharapkan mampu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian sikap sosial, menghargai dan menghayati perilaku yang tadi, jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif. Ini sampai kawasan regional ya untuk tingkat SMP. Pengetahuannya memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif ya. Kita selalu harus ingat sekarang pengetahuan itu sudah dikeluarkan dari taksonomi Bloom. Kalau dulu kan pengetahuan itu C1 ya, kognitif 1. Sekarang melalui revisi taksonomi Bloom, pengetahuan dikeluarkan menjadi dimensi sendiri. C1-nya itu adalah remembering, mengingat kembali. Ya. Nah, pengetahuannya itu tadi atas pengetahuan faktual ya. Penjelasan rinci ya, penjelasan rinci tentang apa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif itu bisa dibaca di Permendikbud 21 2016 ini ya. Di bagian awal tadi saya sudah berikan linknya ya. Jadi walaupun ada download PDF-nya, tinggal diklik saja. Di bagian Permendikbud itu sudah saya berikan linknya. Nanti masuk ke drive saya. Ya, tinggal di-download. Sudah semua gitu ya. Nah, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana ya. Tadi SMP teknis dan spesifik sederhana. Sedangkan untuk SMA detail dan kompleks ya. Rasa ingin tahu, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Kalau SMA ditambah
humaniora. Kemudian lingkupnya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata, ya, yang terlihat oleh mata. Keterampilannya sama, keterampilan di abad 21 dalam rangka ranah konkret dan ranah abstrak, ya, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Ini kompetensi inti untuk SMP, ya. Bedanya dengan yang SMA, ya, ini yang SMA kelas 10 sampai kelas 12 adalah pada ini sikap sosial, sikap spiritual, coba menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Nah, ini sikap sosial tadi, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Sikap spiritual sama, gitu ya. Nah, kemudian, oh ya, ini yang menghargai dan ya betul sama. Kemudian untuk sikap sosialnya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, bertanggung jawab. Ya, ini tadi sampai bertanggung jawab, tambah responsif dan proaktif, ya, sampai kawasan internasional. Nah, pengetahuannya juga sama, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis spesifik, detail, dan kompleks, ya. Kalau tadi hanya pada tingkat teknis dan sederhana, gitu ya. Kemudian ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan ditambah satu lagi humaniora di sini, ya. Dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian ini panjang sekali, ya. Dan minatnya untuk memecahkan masalah. Keterampilan abad 21 bahkan ditambah solutif. Nah, gitu ya. Kayak Butejo ini. Solutif, efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif. Dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Ini untuk tingkat SMA. Nah, ada lagi, karena sekarang untuk tingkat SMA itu dibagi, ada yang SMA dan ada yang SMK. Ini SMK. Ya, teman-teman bisa nanti baca sendiri, ya. Untuk tingkat SMK, keterampilan yang diperlukan sama sampai keterampilan solutif, ya. Nah, kemudian tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi PPKN. Ini kita lihat sekarang ruang lingkup materi PPKN. Ini di tingkat SD nih, ya. Nah, teman-teman di PGSD yang akan mempelajari ini, materi apa saja, ya, ruang lingkup materi apa saja yang ada pada PPKN SD, gitu ya. Nah, ini kita lewat. Ini kelas 1 sampai kelas 6. Nah, ini untuk SMP nih. Kelas 7 sampai kelas 9, ya. Ruang lingkup materinya. Nah, nanti ke depan teman-teman, kelas kita akan kita bagi menjadi beberapa kelompok, ya, mungkin 6 kelompok. 6 kelompok yang akan membahas ruang lingkup materi untuk setiap kelas, gitu ya. Misalnya kelas 7, 8, 9, kemudian kelas 10, 11, dan 12. Mengkaji nih ruang lingkup materinya apa saja. Kalau ini kan kelas 7 sampai 9, inilah ruang lingkup materinya, ya, sampai ke bawah. Nah, di sini ini nih, ya, bagian bawah, ya, paling bawah di sini. Tingkat tadi pendidikan dasar kelas 7 sampai kelas 9 menjelaskan, ya, komitmen para pendiri itu kompetensinya. Nah, kemudian ruang lingkup materinya komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. Ya, ini ruang lingkup materinya. Proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar, norma hukum, dan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,
harmoni keutuhan wilayah dan kehidupan dalam konteks NKRI, dan makna keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian di sini masih ada materi dinamika perwujudan nilai dan moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, esensi nilai dan moral Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, makna ketentuan hukum yang berlaku dalam perwujudan kedamaian dan keadilan sosial, semangat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat, dan aspek-aspek pengokohan NKRI. Jadi ini kelas 7 sampai kelas 9, inilah ruang lingkup materi mata pelajaran PPKN ya. Saya sudah lampirkan itu di Drive, dan nanti bisa di-download oleh teman-teman ya, lebih lengkapnya. Terus yang ini adalah untuk SMA ya, kelas 10 dan sampai kelas 12. Inilah materi-materi untuk tingkat SMA. Dinamika kasus-kasus pelanggaran HAM, nilai dan moral yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar, semangat mengatasi ancaman untuk membangun integrasi nasional, dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan konsep NKRI, dan geopolitik. Nah, teman-teman, di sini ada membangun integrasi nasional. Jadi ada materi tentang integrasi. Dulu mungkin di kuliah PKN ya, kuliah PKN mata kuliah institusional atau mata kuliah umum, kita menerima materi tentang integrasi nasional, kemudian menerima juga materi tentang geopolitik Indonesia. Nah, dua materi itu nanti dibahas menjadi ruang lingkup materi pada tingkat SMA. Jadi teman-teman yang kebagian misalkan nanti begitu lulus itu ngajar di tingkat SMA, maka materi-materi tadi masih bisa digunakan gitu ya. Nah, kemudian masih materi tingkat SMA adalah nilai ideal, instrumental, dan praksis sila-sila Pancasila. Ya, nilai ideal dari sila-sila Pancasila. Nah, kita banyak sekali kuliah tentang Pancasila ya, dari mulai mata kuliah Pancasila itu sendiri, filsafat Pancasila, sampai ada pembudayaan Pancasila gitu ya. Jadi nilai idealnya apa, instrumentalnya bagaimana, dan praksisnya dari setiap sila-sila Pancasila. Kemudian dinamika pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan negara. Ya. Kemudian mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Keuangan negara dan kekuasaan kehakiman. Dinamika pengelolaan dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara, serta penanganannya, ini kolusi, korupsi, dan nepotisme. Berarti kan membahas KKN ini ya, bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang gitu ya oleh para penyelenggara negara. Kemudian strategi yang diterapkan dalam memperkokoh persatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal. Jadi ini membandingkan ya teman-teman, membandingkan bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI, negara kesatuan, dan satu lagi dalam konsep negara federal gitu ya. Dan kita punya pengalaman gitu ya, negara kita kan pernah juga menjadi negara federal ya, negara serikat, ketika kita beralih dari negara kesatuan menjadi Republik Indonesia Serikat ya. Nah, kemudian ruang lingkup materi ini ya dijabarkan ya secara lebih rinci menjadi atau dibagi ke dalam tingkatan kelas gitu ya, kelas 7, 8, 9. Dari sekian banyak ruang lingkup ini dipecah semuanya ya. Maka lahirlah ini yang terakhir, kompetensi inti dan kompetensi dasar ya. Ini Permendikbud nomor 24 tahun 2016 yang kemudian diubah menjadi Permendikbud nomor 37 tahun 2018 ya. Apa yang dimaksud dengan kompetensi inti? Inilah kompetensi inti. Kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan ya, tadi SKL,
yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Nah, ini ya sudah lebih spesifik ya, pada setiap tingkat kelas. Kemudian kalau tadi SKL kan pada setiap lulusan dari jenjang pendidikan, dari SMP atau SMA. Nah, kompetensi ini inti adalah pada setiap tingkat kelas. Sedangkan kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik. Jadi yang ada di dokumen KI dan KD mata pelajaran PPKN itu adalah kemampuan dan materi pembelajaran minimal. Jadi boleh dikembangkan lebih luas gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan kemampuan minimal saja sudah banyak sekali ya. Sudah banyak sekali materi yang perlu diberikan atau dikuasai sebagai kemampuan minimal oleh para siswa. Nah, kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran. Nah, gitu ya. Kalau tadi SKL untuk satu satuan pendidikan, kemudian standar isi untuk satu satuan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya sama gitu ya. Nah, KI dan KD itu lebih mengerucut lagi untuk tingkat satu satuan mata pelajaran ya. Maka KI KD PPKN pasti akan berbeda dengan KI KD bahasa Indonesia, misalkan sejarah, agama dan sebagainya. Nah, pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Nah, kompetensi inti kita, ya seperti tadi saya sampaikan, hanya ada 4. Ya, kompetensi inti sikap spiritual, kompetensi inti sikap sosial, kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi inti keterampilan. Nah, ada yang menarik teman-teman begini. Keempat kompetensi ini pada awal kemunculan kurikulum 2013, ini semua mata pelajaran harus menyertakan keempat bagian ini. Bahkan harus membelajarkan gitu. Harus membelajarkan, memunculkan pembelajaran tentang sikap spiritual, sikap sosial gitu ya. Maka muncullah beberapa persoalan, misalnya bagaimana memunculkan sikap spiritual dan sikap sosial dalam mata pelajaran matematika. Materi apa yang dapat memunculkan sikap spiritual dan sikap sosial ini? Ya. Kemudian pada perkembangan berikutnya, ini termasuk juga di PPKN ya. Begitu kurikulum disahkan, buku paketnya kan sudah ada duluan tuh. Maka sikap spiritual ini menjadi satu bab sendiri. Sikap sosial juga menjadi satu bab sendiri. Padahal sikap spiritual dan sikap sosial dalam perkembangan selanjutnya ini adalah kurikulum tersembunyi. Artinya kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum itu materi-materi yang ada di KI sikap spiritual ya, yang dijabarkan di KD sikap spiritual dan KD sikap sosial, ini tidak dibelajarkan secara langsung ya, sebagai satu materi tersendiri, satu pokok bahasan sendiri, tetapi dia menjadi efek tambahan ya, nurturing effect gitu ya. Jadi efek tambahan dari materi-materi yang dibelajarkan pada bagian KI 3 dan KI 4. Jadi kalau misalkan kita tadi menghargai penegakan hak asasi manusia misalkan di KI 3 nih materinya. Nah, ketika kita membahas menghargai hak asasi manusia ini, maka otomatis gitu ya, di sana ada sikap spiritual yang terbangun, ada sikap sosial yang terbangun gitu ya. Sekalipun kita tidak membelajarkan secara langsung, tetapi sikap-sikap yang dua ini, sikap spiritual dan sikap sosial, tetap harus tertanamkan. Dan lebih spesial lagi, karena begitu mata pelajaran yang lain agak kesulitan bagaimana menyinkronkan materi dengan sikap spiritual dan sikap sosial ini,
dan kemudian dalam prakteknya mereka lebih fokus ke KI pengetahuan dan KI keterampilan, maka yang spesial untuk PPKN dan agama, ya, mata pelajaran agama atau dikelompokkan sebagai mata kuliah pengembangan pembinaan kepribadian, PPKN dan agama punya tugas keempat-empatnya. Nah, ini spesial bagi kita, ya. Ketika mata pelajaran matematika, IPA, itu ya, sejarah dan lainnya diberikan kesempatan untuk fokus di KI 3 dan KI 4, maka PPKN dan agama punya tugas membelajarkan semua. KI spiritual, KI sikap sosial. Gitu ya. Jadi ini menjadi tantangan nih bagi kita calon-calon guru PPKN. Kita tidak hanya mengajarkan materi yang ada di ini aspek pengetahuan atau aspek keterampilan, ya, melatihkan aspek keterampilan, tetapi juga harus sampai pada bagaimana menumbuhkan sikap spiritual dan sikap sosial ini. Gitu ya. Itu yang menjadi tantangan ini. Keistimewaan sekaligus tantangan bagi guru PPKN, gitu ya, karena keempat-empatnya ini harus disampaikan, harus dibelajarkan. Nah, ini lebih lengkapnya teman-teman karena banyak sekali. Nah, ini sudah saya pilah lampirannya itu menjadi, sudah saya potong gitu ya. Kan lampirannya tuh banyak sekali sesuai dengan mata pelajaran yang diberikan untuk jenjang SMP dan SMA. Nah, saya cari mana mata pelajaran PPKN. Nah, saya potong saja bagian PPKN-nya, kemudian saya simpan di sini. Jadi teman-teman nanti bisa download sendiri ya. KI dan KD. Dan KI dan KD itulah yang nanti akan menjadi tugas teman-teman semua, membaca KI dan KD dan kemudian menjabarkan, memberikan penjelasan, mengambil kesimpulan bahwa misalnya untuk kelas 7 materi pokoknya adalah tentang ini, tentang ini, tentang ini, tentang ini. Ya, itu materi pokoknya. Nah, berikutnya lagi bagaimana materi pokok itu uraian materinya. Gitu ya. Jadi untuk minggu depan ya, nanti ada kajian bersama, kita lihat materi kelas 7 misalnya itu terdiri atas materi pokok apa saja dengan membaca lampiran ini nih, lampiran 19 dan lampiran 20 dari Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Dilihat di sana ada kelas 7 itu materinya apa saja, kelas 8 materinya apa saja, kelas 9 juga demikian. Nah, materi pokoknya tentang ini, tentang ini, tentang ini, tentang ini. Nah, materi pada minggu berikutnya kita uraikan satu-satu tuh. Di kelas 7 itu ada materi apa saja, uraiannya mana, gitu ya, uraiannya seperti apa. Karena sering saya sampaikan keluhan atau kritikan dari sekolah, dari guru pamong ketika teman-teman praktek pembelajaran di sekolah adalah dalam penguasaan materi. Makanya materinya harus betul-betul dipahami dan dikuasai betul gitu ya. Termasuk info-info terbaru dari materi itu, perkembangan dari materi. Misalkan tentang pelanggaran HAM ya. Tidak melulu pelanggaran HAM itu kasus-kasus yang lama gitu ya. Boleh jadi ada kasus-kasus baru. Kasus-kasus baru yang itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dan itu bisa diangkat gitu ya, dibawa dalam kelas pembelajaran PPKN. Nah, itu teman-teman ya. Jadi Anda tidak hanya mengikuti ini tetapi juga wajib mendownload peraturan-peraturan itu ya dan kemudian membacanya. Kemudian setelah ini teman-teman silakan diatur ya oleh PJ dari mata kuliah ini, diatur untuk pembagian kelompok ya, pembagian kelompok. Siapa yang kebagian kelas 7, kelas 8, kelas 9
kelas 10, 11 dan 12. Jadi dibagi 6 kelompok ya. Nanti tugas yang lebih rinci, lebih detailnya nyusul ya. Oke, sementara begitu teman-teman materi kita pada hari ini. Kalau ada yang akan disampaikan, diajukan pertanyaan, saya persilahkan. Halo teman-teman, terdengar tidak Pak? Ya, sekarang sudah. Silakan. Jadi kan seperti feedback karena menggunakan 2 ya. Iya, iya menggunakan 2 Pak, mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Jadi seperti yang telah disampaikan tadi, bahwasanya tujuan dari pembelajaran di tingkat menengah ke atas itu kan ada kreatif, aktif, terus hanya kolaboratif. Nah, yang jadi kendala Pak di sekolah saya dulu itu, saya ngerasa tuh itu nggak tercapai secara optimal. Kayak misalnya kita tuh kayak cuma sekolah doang gitu loh Pak, cuma datang terus hanya duduk mendengarkan lalu pulang. Nah itu bagaimana Pak? Terus yang kedua, kenapa kompetensi spiritual itu dipisah dengan kompetensi sosial, sedangkan kompetensi spiritual itu kan mencakup sosial juga kayak gitu. Sudah Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Oniatur, ini bagus ini. Yang satu bercerita tentang pengalaman. Ada yang mengalami hal yang sama. Belajar PPKN itu ya datang di kelas, terus guru menyampaikan materi, kemudian ya kita hanya mendengarkan, selesai ya pulang, gitu ya. Jadi kompetensi keterampilan abad 21 tadi ya, berkolaborasi, kreatif, mandiri dan sebagainya belum optimal gitu ya. Ada ya teman-teman yang mengalami hal yang sama ya? Iya Pak, banyak. Banyak Pak, ya. Jadi itu bukan hanya mata pelajaran PPKN saja loh Pak, tapi bisa dibilang itu mayoritas seperti itu. Apa mungkin gara-gara letak saya di ujung sana dan susah akses kota atau gimana, saya belum tahu, dan saya rasanya tuh emang nggak optimal gitu loh tujuan-tujuan itu. Bahkan sampai sekarang kayak apaan sih gitu, cuma gitu-gitu aja gitu loh. Padahal tujuannya itu sebenarnya kalau dilihat itu kan banyak banget dan baik-baik gitu loh Pak. Ya betul. Ya, Mbak Honiatur kan di ujung sana. Sama juga dengan Mas Ardi di ujung sini. Kan begitu ya? Iya, Pak. Recep juga di ujung sini juga sama. Jadi saya kira kita mengalami problem begitu ya. Dan saya justru mengapresiasi Mbak Honiatur mengungkapkan ini. Inilah yang harus dibangun oleh kita ya. Kesadaran yang harus dibangun oleh kita dulu ketika kita belajar di tingkat SMP atau di tingkat SMA, dan kita kan tidak tahu kalau ternyata proses-proses pembelajaran bukan hanya di PPKN tapi proses pembelajaran yang lainnya itu harus mengembangkan keterampilan berkolaborasi, kreatif, mandiri dan sebagainya. Itu kan kita tidak tahu. Nah sekarang kita tahu nih. Maka ini menjadi tantangan bagi kita ya. Bagaimana nanti kita membelajarkan materi-materi sesuai dengan bidang keilmuan kita yang mampu melahirkan sikap-sikap tadi, keterampilan-keterampilan tadi, gitu ya. Ini dibangun kesadarannya sekarang sehingga begitu nanti jadi guru, ya, ini tuh materi PPKN terutama ya, kan materi PPKN selalu termasuk kakak kelas Anda kalau sedang menulis skripsi, persoalan pembelajaran PPKN apa? Membosankan. Pasti itu nomor 1. Pembelajaran PPKN membosankan, tidak menarik gitu ya, medianya medianya juga tidak menarik dan sebagainya. Nah, ini bagus ya dibangun kesadarannya dan kita berusaha sekuat tenaga
agar tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga melatih sikap dan melatih keterampilan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa sikap spiritual dan sikap sosial itu dipisah, gitu ya? Dipisah. Kalau saya melihat begini, pemisahan itu kan sebenarnya untuk kepentingan di dokumen kurikulum kita bahwa kompetensi inti itu meliputi kompetensi dalam bidang spiritual dan bidang sosial. Bahwa di spiritual juga ada sosial atau sebaliknya ya, bahwa di sosial juga ada spiritual itu memang harus kita akui. Tetapi untuk menjernihkan pendefinisian dari sikap spiritual dan sikap sosial itu. Kalau dalam bahasa agama kan kita juga mengenal begini, Mbak Oniatur dan teman-teman ya. Punya sikap spiritual itu kan artinya menuntut kita sebagai umat beragama untuk memiliki kesalehan, ya, kesalehan individual. Spiritual itu individual, ya, langsung berhubungan dengan Sang Khalik. Gitu ya. Spiritual artinya kita punya kesalehan individual, ya. Dan yang sosial itu juga kesalehan sosial. Jadi nggak cukup kita hubungan vertikal kita bagus, gitu ya, tetapi tidak ditunjang oleh hubungan sosial yang bagus. Nah, karena itulah, gitu ya, itu tugas guru PPKN dan tugas guru PAI ini yang harus mengembangkan bukan hanya spiritualnya saja, tetapi juga yang horizontal, yang sosialnya, ya. Itu pemisahan itu menurut saya ya untuk mempertegas pendefinisian bahwa sosial ataupun spiritual kedua-duanya harus bisa dimiliki oleh lulusan, gitu ya. Harus punya sikap spiritual. Walaupun kita guru PPKN ya, guru PPKN kan mungkin tidak spesifik mempelajari aspek spiritual, tetapi pada bagian-bagian tertentu kita, apalagi di kampus kita UAD berbasis Islam, itu harus juga mengangkat, gitu ya, mengangkat aspek-aspek spiritual dan aspek-aspek sosial. Kalau sosial sudah jelas ya, bagaimana hubungan warga negara yang baik, ya, sesama warga negara yang baik, antar warga negara dengan pemerintahan, gitu ya, itu harus dibangun dengan baik, ya. Sikap spiritual itu vertikal hablum minallah dalam bahasa agama, sosial ya hablum minanas. Itu ya. Kesalehan individual, kesalehan ritual dan kesalehan sosial dalam bahasa yang lain. Itu ya, Mbak Oniatur. Ada yang lain? Ya, ada yang lain? Yang akan menyampaikan. Pak, satu lagi. Ya. Apa perlu ketika kalau misalnya dilihat dari penjelasan ini, saya ngerasanya itu permasalahan yang dari dulu itu kompetensinya emang nggak disampaikan, Pak. Jadi kitanya mungkin ya nggak tahu. Nah, untuk kedepannya apakah sebelum pembelajaran kompetensi-kompetensi ini perlu disampaikan sehingga anak-anaknya tuh punya acuan, oh berarti setelah ini saya harus mendapatkan ini. Terus hanya setelah ini saya harus punya keterampilan ini. Apakah itu perlu gitu loh, Pak? Ya, itu dibahas sebenarnya ketika kita menyusun RPP ya. Begitu menyusun RPP itu kan lengkap sekali. Materi ini KI yang akan dicapai, KI 1 apa, KI 2 apa, KI 3 apa, KI 4 apa. Nah, itu di dokumen RPP ya. Nah, yang dokumen RPP inilah yang kemudian sering lupa disampaikan ketika pelaksanaan pembelajaran pada saat kegiatan apersepsi, kan gitu ya. Kegiatan awal itu, kegiatan apersepsi itu kan harus menyampaikan, selain menyiapkan secara mental bahwa siswa siap untuk mengikuti pembelajaran, juga kita menyampaikan, teman-teman siswa, atau bukan teman-teman ya, kalau sekolah itu, anak-anak, kita akan belajar ini. Nah, diharapkan nanti setelah mempelajari
materi ini, anak-anak memiliki sikap ini gitu ya. Secara spiritual sikap ini, sosial sikap ini, pengetahuan ini, dan keterampilan ini. Itu di bagian awal memang harus Mbak Oniatur ya dan teman-teman yang lainnya, memang harus disampaikan informasi tentang materi ini tuh tentang apa sih, dan kemudian harapannya nanti setelah mempelajari materi ini bisa apa gitu, punya sikap spiritual seperti apa, sosial seperti apa, kemudian pengetahuan apa, dan keterampilannya bisa apa sih. Itu yang sering lupa ya, apalagi kan apersepsi kadang waktunya tidak panjang ya. Nah, apersepsi itu bahkan hanya diisi oleh mengecek kehadiran kan gitu ya. Itu selalu tuh kalau praktek pembelajaran, nanti teman-teman akan mengalami nih, praktek pembelajaran di semester 6 ya. Di semester 6 ada mata kuliah micro teaching ya, pembelajaran mikro. Nah, di pembelajaran mikro teman-teman akan berlatih menyampaikan materi atau mengelola kelas gitu ya. Menyampaikan materi yang sudah disusun sebelumnya di RPP dengan ketiga kegiatan utama. Kegiatan pendahuluan yang berisi salah satunya apersepsi, kemudian kegiatan inti menyampaikan materi atau metode yang lainnya, dan kegiatan penutup. Nah, di kegiatan apersepsi kadang kita hanya diisi oleh mengecek kehadiran peserta didik. Baik, anak-anak, kita mulai pembelajaran ini ya dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang memimpin untuk berdoa? Ada yang memimpin. Oke, setelah selesai, baik, Ibu akan mengecek kehadiran. Siapa hari ini yang tidak hadir gitu ya? Kan mengecek kehadiran, jangan dicek yang tidak hadir, ceknya yang hadir. Dicek siapa yang tidak hadir, ya tidak akan ada yang sampaikan karena tidak hadir. Not present ya, absen. Oh ya, sekalian absen. Ini sekalian saya ingatkan ya, kalau mengisi presensi bukan mengisi absensi ya. Kalau absensi itu tidak hadir. Si A itu absen, LV itu absen di kuliah ini, artinya tidak hadir. Ya, makanya sebutannya harusnya presensi. Tolong teman-teman mengisi absensi ya. Oh, berarti mengisi ketidakhadiran. Nah, itu nggak tepat ya. Nanti sebagai guru itu walaupun sederhana ya, dicek daftar hadir itu lebih aman. Kita ngecek daftar hadir, buku daftar hadir, bukan buku absen. Kalau buku absen, buku daftar ketidakhadiran. Karena absen itu kan tidak hadir, ya. Dalam pengadilan ada in absentia ya, putusan in absentia, apa artinya? Putusan hakim yang tidak dihadiri oleh si tersangka atau terdakwa ya, itu in absentia, makanya absen ya. Oke, begitu ya Mbak Oni dan teman-teman yang lain. Iya Pak. Demikian pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.